Halo teman-teman, balik lagi di channel Koceng Hoki. Di video kali ini kita akan membahas tentang mantan DC nih membocorkan hal ini. Tentang kalau misalnya DC lapangan datang ke rumah kalian, begini cara menghadapinya teman-teman. Tips-tips ini juga dibahas di salah satu website di CNBC Indonesia. Cara penagihan pinjaman online kerap kali meresahkan masyarakat. Para peminjam kerap kali menyorot masalah etika dalam penagihan pinjaman. Tidak jarang juga para penagih pinjaman atau debt collector mendatangi langsung alamat domisili para peminjam yang mengganggu kenyamanan. Namun di sisi lain, para penagih hanya menjalankan tugasnya untuk meminta peminjam menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara peer-to-peer lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 8 waktu setempat. Jadi tidak 24 jam, maksimal sampai jam 8 malam. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal negatif lainnya, termasuk unsur SARA dalam proses penagihannya nih teman-teman. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga. Jadi walaupun kita yang namanya punya hutang, tapi tetap aja DC pinjol itu tidak boleh sembarangan kepada nasabahnya teman-teman. DC pinjol ini menagih baik itu DC pinjol yang ada di kantor ataupun DC lapangannya tidak boleh sembarangan kepada para nasabahnya, tidak boleh semena-mena kepada para nasabahnya teman-teman. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi kalau ada kasus bunuh diri, penyelenggara bertanggung jawab. Di sini juga ada pasal teman-teman buat para DC pinjol yang melakukan pelanggaran. Adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar rupiah. Jadi teman-teman, kalau DC pinjol ini barbar banget penagihannya ke teman-teman sekalian, teman-teman bisa bilang pasal ini ke mereka. Biar mereka sedikit berpikirlah sebelum mereka melakukan penagihan-penagihan yang barbar tadi. Jadi menurut mantan DC ini dan dibahas juga di CNBC Indonesia ini, kalau sampai DC lapangan datang ke rumah, ini yang harus teman-teman lakukan. Pertama, tanyakan identitas. Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, minta menunjukkan kartu sertifikasi profesi. Para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya. Kemudian yang ketiga, jelaskan alasan keterlambatan dengan baik. Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar hutang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal hutang tersebut. Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit. Nah, menurut mantan di sini juga bilang demikian teman-teman. Jangan pernah menjanjikan kalian bayar kapan, karena ini akan membuat penagihan mereka akan semakin barbar ke teman-teman. Kemudian yang keempat, cari tahu surat kuasa penagihan jika ada penyitaan barang. Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar hutang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman diajukan. Kemudian yang terakhir, penyitaan disertai sertifikat jaminan fidusia. Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaannya teman-teman. Jadi ini dia 5 hal cara menghadapi DC lapangan yang sampai datang ke rumah teman-teman. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan identitas-identitas ini, tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen ini, maka kedatangan DC lapangan ini ke rumah jangan diterima teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.